Kalau pelayanan untuk secara administratif sendiri masih jalan kan nggak terganggu kan dengan masih di lokasi yang sama? Enggak, jadi sebetulnya kan di lokasi sama itu bukan bicara koperasi sebetulnya. Karena saya tinggal di situ, saya sebagai seorang konsultan, banyak orang yang butuh pertolongan, mau konsultasi kan gitu kan. Jadi selama ini orang publish koperasi kan salah kalau kantornya di situ. Ya itu di tempat saya itu kan karena kita punya banyak usaha kan, ada banyak administrasi yang menangani banyak usaha sebetulnya. Jadi bukan hanya koperasi saja. Koperasi itu kan sebagian dari Nusantara Group ini. Betul. Dan yang paling banyak kita lakukan di Rumah Salatiga itu sebenarnya pelayanan banyak orang konsultasi tadi kan. Kan saya katakan silahkan datang. Orang itu belum datang, belum melihat, tapi sudah memberikan statement, memberikan pendapat. Iya, sampai keluar suratnya itu. Ya, itu ya silakan aja gitu loh. Yang penting kita tetap melakukan kebaikan, tidak mengurangi hal yang kita lakukan selama ini kan. Berarti kalau seandainya orang ke depan ingin bertemu dengan Pak Niko, boleh, nggak apa-apa. Boleh, cuma sekarang jamnya mungkin kita batasi ya. Iya. Maka nanti ya bagi yang mau konsultasi dengan saya, mau ketemu saya, perhatikan waktunya, jangan malam-malam datangnya. Karena semalam pun saya lihat ada yang jam 10 datang kan itu kan. Ya kayak kita suruh cari penginapan dulu ya untuk ketemu hari ini kan gitu. Nah, bagi sahabatnya Mas Bos Niko, Master Poster Niko yang mau ketemu saya, ya diusahakan datangnya agak siang atau pagi gitu kan. Kemudian hari libur kami tetap istirahat, jadi diusahakan di jam kerja. Ya, jadi jangan di hari libur ya nanti. Pak Niko tetap butuh ya istirahat. Ya itu ada maksud baik. Jadi waktu saya pun akhirnya saya bisa memanajemen waktu saya sendirian itu ya. Kalau kemarin hampir kurang istirahat, sekarang nanti bisa ngatur supaya banyak istirahat juga. Iya. Ya. Like and dislike itu kan selalu ada dan wajar. Dan ya. Itu wajar. Dan cara pandang itu bebas. Misalnya ya, saya berjalan dengan seorang wanita gitu kan. Kan banyak orang punya cara pandang bahwa itu Pak Niko itu mau kemana itu. Jangan-jangan dia mau ke hotel, jangan-jangan dia pacaran. Ya, jangan-jangan dia itu bawa lari istrinya orang ya. Kan bebas, orang berpendapat seperti bebas kan. Yang penting kita melakukan kebaikan aja kan itu. Tapi perlu nggak situasi-situasi begitu itu kita harus mengklarifikasi? Nggak perlu, buang-buang energi. Daripada pakai itu untuk melakukan kebaikan yang lain, untuk melakukan yang positif yang lain kan gitu kan. Karena kebenaran tidak perlu dibela. Ya. Kebenaran membela dirinya sendiri. Kalau kita berusaha membela berarti malah ada apanya nanti kan gitu. Betul. Biar nanti kan semua sesuai dengan masanya, waktunya nanti akan clear sendiri. Oke. Bahkan jadi orang akan tahu nanti posisi kita di mana. Ya. Namun secara berita yang ada beredar di media nasional itu memang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan. Tidak ada, sebenarnya kan secara perjanjian urusan pun clear, kita nggak pernah ada urusan dengan mereka kan itu kan. Baik secara pribadi maupun secara pekerjaan kan nggak ada. Betul. Ya tuh. Maka kan pengacara dari mereka kan mengatakan tuh salah sasaran, salah alamat. Dan akhirnya malah mereka ya kebenaran tadi kan tidak membela, banyak yang membela akhirnya. Ya. Ada nggak rencana yang akan dilakukan Pak Niko waktu dekat ini terkait untuk mungkin pengembangan lebih besar lagi terkait koperasi PLN dan sebagainya? Ya kalau koperasi tinggal memperbanyak bidang-bidang usaha yang menyentuh kehidupan banyak orang aja. Jadi bagaimana kita bermanfaat membangun unit usaha di berbagai daerah, ya membawa dampak ekonomi, dampak baik bagi sumber daya manusia dan mengolah sumber daya alam yang melimpah di bangsa kita ini kan. Ya memaksimalkan, memperbesar kapasitasnya. Ya, tapi tujuannya semua adalah membawa dampak baik, kebermanfaatan bagi banyak orang. Ya. Terakhir, closing statement. Ya. Mungkin masih banyak anggota atau orang di luar sana yang masih was-was. Bagaimana kemarin dampaknya dan sebagainya. Tadi Pak Niko juga sudah menjelaskan tidak ada pengaruh apapun. Ya. Dan semua pelayanan juga tetap beres ya Pak ya. Semua membawa dampak baik. Jadi
apa yang kita lihat itu kan bukan fakta, ya, karena atau katakanlah fakta yang ini bukan kebenaran kan, karena kebenaran tuh di belakang itu kebenaran itu. Jadi semua itu yang datang itu kalau saya maknai bahwa itu bungkus dari sebuah hadiah yang besar. Maka kami menyikapi kemarin itu kan santai, saya nggak pernah kalau kemarin itu banyak anggota, banyak orang-orang dekat saya itu kan panik. Betul, Pak, kami lawan Pak, kekuatan kita gini. Nah, saya kan bilang enggak, no. Kalau kita melawan dengan kekuatan, kita pasti menang. Tapi nggak akan berdampak baik. Kita serahkan ke mekanisme hukum, kita percayakan kepada aparat, institusi penegak hukum di bangsa ini kan gitu. Jangan ngambil langkah sendiri kan ini kan. Ya kita menjadi warga negara yang patuh. Ya. Ya walaupun banyak orang nggak sabar ya itu kan. Jadi proses menuju kesabaran. Semuanya baik-baik saja dan yang ini pun baik buat kita ya. Jadi keluarga besar Dinasti Nusantara Group, semua anggota Koperasi Bahan Halilintar Nusantara, semuanya baik adanya dan pelayanan tetap berjalan normal, juga tidak membawa tidak terganggu ya, transferan tetap lancar. Jadi ini cara semesta untuk memperbesar kapasitas kita. Terkait ini kan, nah, kemarin tahu sendiri kan kita di Dubai pun juga banyak orang datang juga kan itu. Iya. Ya. Itu nggak terduga ya Pak? Nggak terduga. Dan kita nggak pernah publish kan, ke Dubai, tapi ternyata semesta tadi mengirimkan orang dari Vietnam, dari berbagai negara juga bisa ketemu dengan kita kan gitu kan. Tidak hanya berkelimpahannya yang kita tularkan ke internasional, tapi spirit nilainya, frekuensi baik, menarik yang baik, menarik yang baik. Jadi ya itu lakukan kebaikan, nanti yang datang pun pasti yang baik-baik. Oke, itu. Nah, memang kita tahu ada sedikit kejadian yang kurang nyaman ya Pak, akhir-akhir kemarin yang secara publikasi luas memang Koperasi BLN terkena dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya orang itu kan bebas berpendapat, orang itu bebas punya cara pandang kan itu kan. Kalau saya melihatnya sih itu semua kan bungkus ya yang datang itu. Di balik itu semua kan ada hadiah indah buat kita. Betul. Tinggal kita menyikapi aja. Karena kita tidak bisa menolak apapun yang datang dari luar. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Kita nggak bisa melarang untuk burung terbang di atas kepala kita. Tapi yang kita bisa cegah apa? Untuk dia tidak membuat sarang di kepala kita kan gitu. Oke. Ya, santai aja nanggap itu. Artinya itu cara pandang masyarakat bebas. Mereka punya cara pandang apapun silakan kan gitu. Yang penting jangan mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Tetap lakukan yang terbaik. Iya. Tetap lakukan sebagaimana biasanya. Dan sama ini kan tetap kita berjalan fine-fine saja. Secara pelayanan memang biasa saja. Iya, bisnisnya agak jalan, semua jalan. Kita lihat banyak lompatan-lompatan, bahkan kapasitasnya semakin diperbesar. Iya. Karena itu kan. Nah, ini tergantung bagaimana kita menyikapi aja. Dan justru malah dikenal baik. Ya. Pemberitaan gratis. Ya, iklan gratis kan itu kan, iklan gratis. Nah ketika ada yang negatif pun akhirnya orang nanya ke kami kan, yang selama ini kami kan nggak pernah publish tentang apa yang kami lakukan. Tapi dengan itu kan akhirnya orang nanya kan, itu kan orang nanya. Bahkan anggota pun akhirnya juga mereka otomatis bercerita juga apa yang dia rasakan ketika ada orang nanya. Ini gini kan, anggota akhirnya kan juga menceritakan apa yang mereka udah alami. Betul. Apa yang mereka udah rasakan kan itu. Jadi ya semua alami lah, artinya kita nggak usah terlalu merespon terlalu wow gitu kan. Betul. Hal yang biasa itu kan gitu. Jadi ya saya tetap mengasihi mereka kan gitu kan. Nah, dengan kejadian itu setidaknya ada beberapa kegiatan yang terkena dampak, seperti contohnya kelas kehidupan Pak Niko. Ya harusnya seminggu sekali itu. Bagaimana itu Pak? Gak apa-apa Mas Wirto. Jadi kan kita juga harus melihat juga ternyata dengan adanya kelas kemarin ada beberapa tetangga yang terganggu mungkin loh ya. Iya. Ya terganggu karena contoh, karena parkirnya kadang kan sebenarnya bukan di depan rumah orang, bukan.
Kan itu bau jalan itu kan, bau jalan. Nah, orang mau parkir di depan rumah saya itu kan ya boleh-boleh aja. Ya, itu jalan umum itu kan. Betul. Mau parkir di rumah saya pun kalau rumah saya kosong saya juga silakan nggak semuanya gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti kita. Ya. Hanya parkir di bawah jalan yang tepat di depan rumahnya aja merasa terganggu kan gitu. Ya itu boleh-boleh saja ya, kita nanti kelas kita kurangi dan mungkin kita adakan di tempat lain. Temu saya muter aja nanti setiap kelas di cabang-cabang gitu kan. Jadi giliran ya malah lebih, ya saya bisa lebih dekat dengan anggota-anggota yang di berbagai kota kan gitu kan. Jangan sana ya, roadshow ya, roadshow ya. Iya kan itu kan. Jadi kelasnya nanti bisa giliran nanti kan. Cabang-cabang yang mengadakan nanti saya datang kan gitu. Ya pasti ada maksud baik Tuhan lah. Ya dari semuanya ini. Ada kebaikan-kebaikan yang disertakan di situ. Ya, jadi tanggap aja nyaman, santai tadi loh. Betul. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Yang bisa kita cegah adalah supaya burung itu tidak membuat sarang di sini kan itu. Ya, itu indah adanya, semua baik adanya kan itu. Jaga hati, rendah hati, ya, dan selalu menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Terima kasih dari Salatiga. Salam sehat berkelimpahan. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.